Kabupaten Kolaka adalah salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki sejarah panjang dan kaya, baik dalam hal budaya, ekonomi, maupun politik. Wilayah yang dikenal sebagai Bumi Mekongga ini merupakan bagian penting dalam perjalanan sejarah Sulawesi Tenggara. Kabupaten Kolaka terletak di pesisir barat Sulawesi Tenggara dengan luas wilayah sekitar 3.000 km persegi. Kolaka berhadapan langsung dengan Teluk Bone, menjadikannya pusat perdagangan maritim sejak zaman Kerajaan Mekongga hingga saat ini. Kota Kolaka, ibu kota kabupaten, merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Kolaka resmi ditetapkan sebagai sebuah daerah tingkat 2 pada tanggal 4 Juli 1959 melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Sulawesi. Dalam sistem perpolitikan modern, Kolaka dikenal dengan dinamika politiknya yang cukup stabil. Pemilihan kepala daerah atau pilkada menjadi salah satu momen penting bagi masyarakat Kolaka untuk menentukan arah pembangunan daerah. Partisipasi politik masyarakat Kolaka juga cukup tinggi, mencerminkan semangat demokrasi yang terus berkembang. Dukungan pemerintah pusat melalui program pembangunan infrastruktur dan ekonomi turut memperkuat posisi Kolaka sebagai salah satu daerah strategis di kawasan timur Indonesia. Pada tanggal 27 November 2024 nanti, masyarakat Kolaka akan bersama-sama mengikuti pemilihan kepala daerah, sebuah momen penting untuk menentukan pemimpin yang akan membawa arah pembangunan daerah Kolaka ke masa depan. Pilkada di Kolaka selalu menjadi ajang demokrasi yang meriah dan penuh semangat. Jalan-jalan telah dihiasi spanduk, baliho, dan berbagai atribut kampanye yang menggambarkan keberagaman visi dan misi dari calon pemimpin. Pemerintah daerah, KPU, dan Bawaslu Kolaka terus berupaya memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Salah satu ciri khas pilkada di Kolaka adalah situasi yang kondusif dan harmonis. Meskipun dinamika politik seringkali diwarnai perbedaan pandangan, masyarakat Kolaka tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan persatuan. Ini adalah bukti nyata bahwa pilkada di Kolaka bukan sekedar kompetisi, tetapi juga cerminan kedewasaan demokrasi masyarakatnya. Nama saya Umi, penjual ikan di Tahua, sehari-hari kerjanya Tahua. Mudah-mudahan bagus pemimpinnya, baik, tidak korupsi. Ya, semoga harga barang baik terus. Mudah-mudahan tidak naik. Kalau tentang pasar ini harapannya ada nggak? Misalnya pasarnya direnovasi atau apa? Ya, mudah-mudahan pasar ini cepat direnovasi. Mudah-mudahan lancar sehari-hari. Dadah. Selamat siang, nama saya Haya. Profesi saya sebagai pedagang. Semoga harapan saya di pemilihan pilkada tahun ini semua berjalan lancar sesuai harapan, dan semoga siapapun yang terpilih menjadi pemimpinnya nanti dapat mendengarkan suara rakyat dan juga dapat menjadi pemimpin yang baik untuk memimpin negara ini. Halo, nama saya Hendy. Desa saya di Pubenua. Semoga calon bupati ini saya harapkan bisa membantu dan bisa memperbaiki sekolah, dan saya bisa lanjut lagi di sekolah. Itu saya. Nama saya Ibu Mulyani, alamat Jalan Air Panas, Ulung Kolaka. Profesi saya sebagai kebersihan. Harapan saya jika suatu saat nanti bupatinya akan terpilih, ya, saya ingin meminta harapan saya supaya gaji kita lebih diperhatikan lagi ke depannya. Maksudnya jangan sudah lewat tanggal begitu tuh. Kita mau kita yang tepat waktu begitu yang dibayar. Oke, apa harapan Ibu untuk kebersihan kota ini? Harapan saya ya lebih
lebih ditingkatkan lagi, lebih diperhatikan lagi penyapu jalannya. Itu saja. Saya nama Herudin. Saya tinggal di Kelurahan Tahoa, Lorong de Pasau. Mudah-mudahan yang sepilih saya yang akan nggak ada lain itu saja. Yang jadi pemimpin yang terbaik dalam Kabupaten Kolaka. Mudah-mudahan jujur dia. Insya Allah Tuhan yang merestui dia. Akan dia memimpin sebagai Kabupaten Kolaka. Halo, nama saya Amel, saya tinggal di Kolaka, saya siswa dari SMK Negeri 1 Kolaka. Harapan saya sebagai pelajar, Bapak harus lebih memperhatikan sekolah-sekolah yang ada di sini, di Kolaka, yang fasilitasnya belum memadai. Kan kasihan Pak, pernah juga ada berita nih, sekolah yang di SD tuh temboknya hampir runtuh. Nah, selain itu saya harap jalanannya tuh diperbaiki. Kalau kami tuh pulang sekolah banyak banget yang lubang-lubang. Nah, segitu aja Pak. Kasih. Halo, perkenalkan nama saya Radit. Saya tinggal di Uko-Uko, Kecamatan Pomala. Dan harapan saya untuk Bupati Kolaka, semoga bisa memperbaiki jalan di desa saya ataupun kecamatan saya agar bisa lebih bagus lagi dan lebih layak untuk digunakan atau dilalui. Ya, makasih, itu saja. Pilkada 27 November 2024 di Kolaka diharapkan menjadi momentum untuk melahirkan pemimpin yang mampu membawa daerah ini menuju kemajuan. Dengan semangat gotong royong dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, Pilkada kali ini diyakini akan berlangsung sukses, damai, dan penuh makna. Masyarakat Kolaka telah membuktikan bahwa demokrasi bukan hanya tentang memilih, tetapi juga tentang menjaga kebersamaan, toleransi, dan komitmen untuk masa depan yang lebih baik. Kolaka siap menorehkan sejarah baru dalam pesta demokrasi yang penuh harapan ini. Kalau panelisnya sendiri itu dari Universitas Haloleo 4 orang, dari Universitas 19 November 2 orang, dan dari Universitas Mawadah Warahmah itu 1 orang. Jadi 7 orang. Peserta yang dimasuk ke dalam berapa Pak? Dari pasangan masing-masing pasangan calon itu 50 orang per pasangan calon. Kemudian kita juga mengundang semua Forkopimda dan juga stakeholder Kabupaten Kolaka, tokoh masyarakat dan juga tokoh pemuda dan desa. Himbauan intinya ke semua kandidat dua pasangan calon ini, mari kita ciptakan suasana pilkada, mengikuti semua tahapan dengan fair, dengan tertib, sehingga menciptakan di hari H, tanggal 27 November, kita Kolaka jadikan bahwa Kolaka dari 17 kabupaten kota adalah kota walaupun 2 pasang, tapi kota yang damai dalam tahap pilkada 2024. Kalau saya melihat dari masyarakatnya sendiri itu sudah smart, ya, sudah pada cerdas semua, karena peningkatan dari tahun kemarin, dari pemilu kemarin itu ke sekarang itu sekitar 2000-an DPT. Jadi kami melihat bahwa euforia masyarakat terhadap menantikan pilkada ini sangat bagus. Kemudian dari segi keamanan, Kolaka ini sampai di tahapan ini belum pernah kami mendapat laporan baik dari Bawaslu maupun dari pengawas pemilu yang lainnya terkait ada pelanggaran-pelanggaran yang terkait administrasi maupun pelanggaran-pelanggaran hukum di pilkada tahun ini. Jadi kami menyimpulkan bahwa alhamdulillah masyarakat Kolaka sudah pada smart semua, sudah pada cerdas semua dalam hal menentukan pilihannya dan tidak norak seperti itu. Baik Pak, boleh sedikit tanggapan Bapak, harapan Bapak untuk debat malam hari ini, dan boleh ngomong sedikit ke kamera Pak, ajakan untuk orang-orang lebih memperhatikan lagi tahapan pilkada dan juga untuk memilih di tanggal 27 November nanti. Ya, silakan Pak. Malam hari ini, tanggal 15 Oktober 2024 merupakan debat publik pertama yang kami laksanakan, KPU Kolaka laksanakan. Harapan kami untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka, karena kita tidak bisa mengundang semua datang ke ruangan ini, sangat terbatas. Maka dari itu kita live streaming, silakan nonton, silakan melihat
kedua pasangan calon beradu argumen, beradu ide, beradu gagasan, beradu visi, beradu misi. Maka dari itu, masyarakat Kolaka sudah dapat menentukan dari melihat debat publik ini siapa kira-kira yang layak menjadi Bupati Kolaka yang akan mengemban amanah masyarakat Kabupaten Kolaka 5 tahun ke